Perkenalkan, namaku Rio, umurku 24 tahun. Aku baru saja lulus kuliah di salah satu PTS di kota kecil di Jawa Tengah. Aku memiliki wajah yang biasa saja, tidak ganteng, tapi juga tidak jelek. Boleh dibilang pas-pasan. Namun biarpun begitu, aku memiliki badan yang atletis berotot. Karena aku rajin melakukan fitness. Setelah lulus kuliah, aku langsung melamar pekerjaan di berbagai perusahaan. Dan setelah menunggu lama, akhirnya aku dipanggil untuk tes wawancara. Karena jarak rumahku dengan perusahaan itu jauh dan beda kota, aku pun menelpon kakak sepupuku yang ada di kota itu. Ya, mereka pasangan suami istri yang tinggal di kota Semarang. Namanya Mas Adi dan Mbak Ria. Aku berniat untuk minta izin menginap di rumahnya selama wawancara kerja. Karena kalau harus dilaju terlalu jauh dan membuat badan capek. Dan aku pun diperbolehkan menginap di rumah mereka. Aku berangkat ke kota Semarang pada hari Sabtu. Sampai di rumah Mbak Ria sekitar jam 7 malam. Di sana aku disambut dengan baik. "Malam Mbak, bagaimana kabarnya?" tanyaku sambil berpelukan. Karena kami terakhir bertemu sekitar 1 tahun yang lalu. "Baik Rio, kamu sendiri gimana?" "Baik Mbak." "Loh, sudah besar saja ini perutnya. Sudah berapa bulan Mbak?" 5 bulan Dek." "Mas kemana Mbak? Kok nggak kelihatan?" "Mas ada kok, lagi kerja, sebentar lagi juga pulang." "Yuk Mbak tunjukkan kamarmu." Sesampainya di kamar aku tiduran. Terlintas membayangkan Mbak Ria yang sedang hamil 5 bulan. Sangat cantik dan ginuk-ginuk. Bagaimana ya jika aku dengan dia? Pasti mantap dan asik, pikirku dalam hati. Tak terasa, aku terlelap sebentar dan terkaget karena aku dibangunkan oleh Mas Adi untuk makan malam. Akhirnya kami bertiga makan malam bersama. Jam 10 malam aku pamit untuk melanjutkan istirahatku. Tengah malam aku kebelet ke kamar mandi. Setelah selesai aku kembali ke kamarku. Namun samar-samar aku mendengar suara Mbak Ria dan Mas Adi dari kamarnya. Saat ku intip, ternyata Mbak Ria sedang melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dari Mas Adi. Pemandangan yang indah, hingga tak terasa aku menonton sekitar 1 jam dari celah pintu. Seusai itu, aku kembali ke kamarku untuk melanjutkan tidur. Pagi harinya kami sarapan bersama. Mas Adi bersiap diri untuk bekerja. Aku merokok dan minum kopi di ruang depan. Mas Adi memeluk Mbak Ria seraya berkata, "Jaga anak kita ya Dek, aku pergi sekitar 1 minggu ke Samarinda." "Iya Mas," jawab Mbak Ria. Mas Adi menghampiriku dan berkata kepadaku, "Aku titip Mbak Ria ya. Aku tugas keluar kota selama 1 minggu." "Baik Mas," jawabku. Dalam hatiku berpikir, ini adalah kesempatanku menemani Mbak Ria yang sedang hamil. Dan aduhai, ginuk-ginuk.
Setelah Mas Adi berangkat, aku pun bersiap-siap untuk menuju perusahaan untuk tes wawancara kerja. Jam 9 aku pamit ke Mbak Ria untuk mengikuti wawancara di salah satu PT dekat Ungaran. Sekitar jam 5 sore, aku kembali ke rumah Mbak Ria. Pintu dikunci karena memang tidak ada orang. Aku mengetuk pintu itu cukup lama. Akhirnya Mbak Ria membukakan pintu dan keluar hanya mengenakan kimono. Ternyata dia habis mandi. Aku terbengong melihat pemandangan itu. Hingga Maria berkata, "Hei dek, kok bengong? Kamu lihat apa?" Tanya Mbak Ria mengagetkanku. Anu mbak, gak apa-apa kok, jawabku. Aku membersihkan diri dan menuju kamarku sambil membayangkan yang indah-indah tentang Mbak Ria. Jam 7 aku makan malam dengan Mbak Ria. Kami berdua ngobrol santai soal wawancaraku tadi. Setelahnya aku menuju kamar tidur untuk istirahat lagi, karena besok ada wawancara yang kedua. Entah karena apa, aku tidak bisa tidur. Kuputuskan untuk merokok di depan teras sambil menikmati angin malam. Saat keluar kamar, aku terkejut dengan apa yang kulihat saat itu. Aku melihat Mbak Ria sedang menonton film. Aku tidak tahu film apa. Yang jelas dia benar-benar terpana dengan film itu. Tiba-tiba dia terkejut karena ada yang tersenggol dari belakang. "Sedang apa kamu, dek?" tanya Mbak Ria kepadaku. "Tenang aja mbak, aku tidak akan menyakiti Mbak Ria. Aku akan membuat Mbak Ria nyaman kok." Dia hanya diam tanpa berkata apapun. Mungkin dia setuju. Akhirnya kami mengobrol. Pertanyaan demi pertanyaan kuhantarkan pada Mbak Ria. "Bagaimana kehidupan dengan suami mbak? Apakah nyaman dengan Mas Adi?" tanyaku pada Mbak Ria. Sambil menghela nafas, Mbak Ria berkata, "Mbak tidak mendapatkan apa yang Mbak inginkan. Mungkin karena Mas Adi sibuk bekerja." "Kalau begitu, izinkan aku untuk berbagi mbak. Hitung-hitung balas budiku ke Mbak Ria." "Oke, tapi gendong ya," jawabnya manja. Akhirnya kita pun melakukannya malam itu. Wah, sungguh luar biasa sekali. Aku sampai dibuat kewalahan. Waktu berjalan 1 jam lebih. Kami masih memanen kebahagiaan. Mbak Ria sedikit berbisik, "Aku dapat apa lagi, dek?" Mendengar perkataan Mbak Ria, aku semakin giat bekerja, memanen dan mengumpulkan kebahagiaan untuknya. Hingga dia mengakui bahwa aku benar-benar pekerja keras dan giat dalam bekerja. Hingga akhirnya kami kelelahan bekerja dan tertidur di ladang itu. Keesokan paginya aku mencari Mbak Ria, tapi sudah tidak ada. Ternyata dia sedang membuat sarapan di dapur. Aku menghampirinya di dapur dan kita melakukannya lagi seperti semalam. Dan aku berkata pada Mbak Ria, "Kita begini sampai Mas Adi pulang 1 minggu lagi ya Mbak."
Akhirnya aku diterima bekerja di salah satu PT di Ungaran, dan aku tinggal bersama Mbak Ria dan Mas Adi. Sejak saat itu juga aku bekerja keras untuk membantu Mbak Ria dan membahagiakan dia.